Haleluya, haleluya. Ya teman-teman singer dan Pak Freddy yang bermain musik, kita kembali bersyukur untuk saat ini dapat boleh melayani bersama-sama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, di dalam hari-hari hidup kita. Mari untuk mengawali akan rangkaian ibadah ini, kita mau menyapa untuk keluarga besar Zoe Life yang ada di Australia. Di sana ada PLC Melbourne dan Jemaat Sydney, dan juga kelompok pemahaman Alkitab Peniel yang ada di kota Melbourne dan kota Brisbane. Mari kita sapa mereka bersama-sama. Salam. Haleluya, haleluya. Kita kembali ke Indonesia. Kita akan menyapa mulai dari keluarga besar Zoe Life yang ada di Bandung, dan juga keluarga Zoe Life yang ada di Citra Raya Tangerang, ya. Mari kita sapa mereka. Salam. Haleluya. Dan kami juga mau menyapa untuk kelompok pemahaman Alkitab Peniel yang ada di kota Jakarta, ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri, dan juga Jawa Timur di kota Malang dan kota Pasuruan, dan juga ada di ujung Sumatera, ya, Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. Mari kita sapa mereka. Salam. Haleluya, haleluya. Dan kami juga mau menyapa untuk fellowship hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam YPKB, ya, Yayasan Pembawa Kabar Baik yang ada di Jabodetabek, ya, dan juga YPKB yang ada di Rotendao, dan YPKB di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling, ya. Dan kami juga menyapa untuk saudara-saudara yang hari ini menyaksikan akan tayangan dari Zoe Life Church ini, dan biarlah semua diberkati, semua diberkati. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali hari Minggu ini. Haleluya. Mari untuk mengawali akan ibadah kita, saya mengajak kita menundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Engkau saja yang kami sembah, Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur dalam segala keadaan, kami mau bersyukur dalam segala kondisi, karena kami tahu di saat kami bersyukur, maka kekuatan yang daripadamu itu Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami memuliakan, kami menaikkan setiap pujian kami, biarlah Tuhan Engkau ampunkan salah dan dosa kami lewat pikiran, lewat hati, kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah seluruh keberadaan hidup kami dalam beberapa waktu ke depan ini Tuhan, lewat pujian-pujian yang kami nyatakan, biarlah Engkau dapati daripada kami ungkapan syukur yang kami nyatakan hanya kepada Engkau pribadi yang luar biasa. Bapa Roh Kudus, Engkau saja yang beracara sepenuhnya. Engkau yang ambil alih setiap kami, keberadaan hidup kami, hati kami, pikiran kami. Biarlah Engkau dapati Tuhan, sungguh kami menyenangkan Engkau, kami menyenangkan Engkau. Terpuji-puji namamu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang beracara sepenuhnya. Segala kuasa yang bukan daripadamu, yang akan mengganggu akan konsentrasi kami, yang mengganggu akan frekuensi dari internet ini Tuhan, kami menyatakan semuanya batal, gagal. Dan biarlah Engkau saja yang menguduskan itu Tuhan, menguduskan itu, sehingga semuanya Tuhan yang menyaksikan ini, mereka dan kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, dan bersyukurlah bahwa
kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Mari kita nyatakan pujian kita sebagai rasa bersyukur, ungkapan syukur hanya kepada Dia. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Dia sungguh baik, perbuatannya ajaib dalam kehidupan setiap kita. Mari nyatakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Haleluya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Penyertaan-Nya sempurna. Akan bersorak-sorai. Ya, mereka akan bersorak-sorai. Mari serukan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Come on, bersyukurlah, haleluya, kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Lebih lagi nyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Yes. Mari lebih lagi saudaraku, seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini, yang akan kita nyatakan ini, kita bersyukur
karena kebangkitannya luar biasa. Mujizat sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang seharusnya binasa, kita memperoleh kehidupan karena kebangkitannya. Kebangkitan Tuhan kita Yesus. Biarlah kita nyatakan, saksikan kepada dunia bahwa Tuhan kita hidup. Tuhan yang dapat diandalkan selama-lamanya. Haleluya, katakan yuk. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Inilah pujian kami sungguh bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan yo saudaraku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan, Dialah kekuatan setiap kita. Dialah mazmur keselamatan kita. Haleluya, kami bersyukur. Nyatakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu Tuhan, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Dia saja yang bertahta di atas pujian kita. Dia saja yang berdaulat dalam kehidupan setiap kita saudara. Biarlah tetap pegang teguh, karena mujizatnya masih tetap berlaku. Mujizatnya tetap terus masih dapat kita alami dalam kehidupan ini. Haleluya. Sorakan. Nyatakan yuk. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. One, two, three, four. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yesus saja, nyatakan Rajaku. Hanya Yesus saja Rajaku. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya, mari lebih lagi kita nyatakan bahwa kita bangga, kita bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Kalau hidupnya saja sudah Dia beri, Dia mati, Dia bangkit, Dia hidup, Dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi setiap kita. Dan Dia akan datang kedua kali untuk menjemput kita bersama-sama untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Mari nyatakan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Engkau saja Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ini kami Tuhan. Nyatakan saudaraku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Engkau dapati dari kami bersyukur, bersyukurlah. Biarlah saudaraku apapun keadaan kita, biarlah ungkapan syukur itu naik ke hadapan-Nya Tuhan. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia saja yang layak disembah, disembah. Dan ku sembah, selama hidupku ku sembah. Sekali lagi nyatakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari nyatakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Engkau dapati daripada setiap kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, kami nyanyi haleluya, pujian kami beri kepadamu Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu, haleluya. Mari nyatakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, oh, di hidupku. Kau saja yang kami sembah, kau saja yang kami muliakan, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu yang sempurna. Ini pengakuan kami, ini syukur kami beri atas kebaikanmu, oh Yesusku. Tak pernah kami dapati kecurangan yang daripadamu, tak pernah kami dapati ketidaksetiaan daripadamu. Sungguh Engkau Tuhan yang dahsyat, sungguh Engkau Yesus yang layak menerima pengakuan, pujian, syukur dari kami. Terima kasih. Kami tahu Engkau selalu ada bagi setiap kami. Engkau menyiapkan bagi setiap kami tiang awan dan tiang api. Itu tetap terus ada bagi setiap kami. Biarlah kami terus boleh menyaksikan. Kami akan terus menyaksikan, dan kami akan terus mengalami mujizat demi mujizat. Bahkan kami boleh mengalami dari kemuliaan ke kemuliaan, dari kemuliaan ke kemuliaan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi buka kedua tangan, kita nyatakan sekali lagi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Di hidupku. Mari lebih lagi nyatakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ini pengakuan kami, ini pujian kami. Biarlah Engkau dapati daripada kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Engkau yang dahsyat, Engkau yang hebat. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi
kuasa perbuatanmu. Nyatakan, Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Lebih lagi, come on. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. I never know, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that. I never know, I never know how much it costs to see my sin upon. Sekali lagi nyatakan, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Dengan setengah suara nyatakan, Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Engkau tiga pribadi yang kami muliakan. Kami bersyukur, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Engkau, Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur memiliki Engkau, Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur memiliki Engkau, sahabat yang setia, yang tak pernah mengingkari.
janjimu selalu ya dan amin. Setiap perkataanmu selalu kau tepati sesuai dengan waktumu. Haleluya, haleluya. Mungkin pada saat ini dalam pergumulan hidup kami, tapi biarlah Tuhan kami tahu waktumu adalah waktu yang terbaik. Engkau tidak pernah terlalu cepat, bahkan Engkau tidak pernah terlambat. Karena Engkau pribadi yang mengenal akan setiap kami. Dan jadilah sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Jadi atas hidup kami di Zoe Life ini Tuhan. Dan biarlah kembali di minggu siang ini Tuhan, Engkau boleh dapati daripada kami. Kami kembali mau bersuah. Kami mau menyatakan kembali pernyataan declare kami kembali. Mari saudaraku, bersama-sama kembali di minggu ini. Kita nyatakan demikian. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1, firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita lagi. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu saya akan mengajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami boleh menghadap hadirat-Mu, kami mau mendengarkan kebenaran-Mu, dan itu sebabnya kami sangat membutuhkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami ada dimanapun mendapatkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami ngerti firman-Mu dengan baik dan benar.
darah-Mu, darah Yesus ada pada kami, maka tulah-tulah apapun tidak boleh menguasai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudaraku, seperti beberapa minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan firman ini, dan kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi. Firman kali ini saya kasih judul, kita sebagai anak-anak Allah. Seringkali tatkala kita sedang berdoa, kita menyebut diri kita sendiri dalam doa, selalu berkata, hamba-Mu. Tidak salah, tapi kali ini saya akan membawa kepada Anda satu dimensi yang lain lagi, yaitu anak Allah. Saya ajak Anda untuk melihat Yohanes pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima sang firman itu, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapakah anak-anak Allah ini? Yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Ya. Setiap orang, siapapun, tatkala mereka menerima firman yang telah disampaikan, firman yang telah menjadi daging, menerima Yesus. Firman Tuhan berkata, diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Anda yang mendengarkan firman Tuhan kali ini, tidak ada yang tidak menerima firman-Nya. Tidak ada yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya berani mengatakan setiap kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, firman berkata, dialah anak-anak Allah. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini, lihatlah betapa besarnya kasih. Kasih di sini agapau, agape. Lihatlah betapa besarnya agape yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sebutan anak-anak Allah ada kaitannya dengan agape yang dikaruniakan oleh Bapa di surga kepada kita. Dan agape itu sudah dikaruniakan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan selanjutnya berkata, dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saya ulang lagi, lihatlah betapa besarnya kasih agape yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, kita mendapatkan dua sumber. Yang pertama adalah Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Barang siapa menerimanya. Ya. Di dalam ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 12 ini ada kaitannya dengan ayat 1 dan selanjutnya, dan kita mendengar berita bahwa
Barang siapa menerimanya, menerima sang firman itu, firman yang telah menjadi manusia itu, ya, menerima firman-Nya, diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi untuk menjadi anak Allah, ada kuasa yang diberikan. Tidak otomatis. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kita mendengar berita seperti ini. Menerimanya, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, amat sangat penting. Penerimaan ini amat sangat penting. Kita nggak bisa menganggap otomatis, oh saya sudah ke gereja, saya pasti anak-anak Allah. Kalau melihat dua ayat ini, tidak bisa kita seperti itu. Jadi untuk menjadi anak Allah tidak otomatis. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12, harus menerima terlebih dahulu. Menerimanya. Kemudian di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 diawali dengan Tuhan Bapa di surga mengaruniakan agape yang besar. Sekali lagi, agape yang besar ini tidak otomatis kita terima. Kita harus menyatakan apa yang kita percayai. Ya. Jadi tidak otomatis. Seringkali banyak orang Kristen menganggap semuanya itu otomatis. Ya. Saya pernah ada di dalam posisi seperti itu. Saya anggap semua janji Tuhan otomatis. Saya menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun, janji itu enggak terjadi. Sementara kondisi, situasi yang saya hadapi adalah kondisi yang sangat sulit. Saya membutuhkan jawaban yang cepat. Sejak itu saya mengambil sikap, ini enggak boleh dianggap otomatis. Sebab seringkali firman Tuhan diawali kalau percaya, kalau kamu percaya. Oh, berarti saya harus menyatakan diri saya bahwa saya mempercayainya. Ya, puji Tuhan, semenjak itu saya mulai melihat cara kerja firman ini. Nah, kedua ayat ini, Injil Yohanes 1 ayat 12, kemudian surat 1 Yohanes 3 ayat 1, kita membacanya seperti itu. Oke. Mungkin akan muncul satu pertanyaan, apakah manfaatnya kami diberi posisi anak-anak Allah? Saya yakin kalau ini dinyatakan oleh Alkitab, pasti ada sesuatu, dan sesuatu itu harus kita cari, dan itu harus kita pegang. Karena apa? Itu janji Tuhan. Saya ajak Anda untuk melihat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Seperti apa kita kelak? Kira-kira begitu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ini yang dijanjikan, kita akan menjadi seperti Kristus. Wow. Sebab kita akan melihat Dia, melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi pemberian posisi sebagai anak-anak Allah akan berdampak, sesuatu yang berdampak. Apa? Kita akan menjadi sama seperti Dia, sama seperti Kristus. Nah, inilah manfaat yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya menjadi anak-anak Allah. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, tetapi
Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, sama seperti Kristus hidup di dalam terang. Ya. Hidup di dalam terang, lawannya adalah hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan selalu diartikan bahwa kita hidup di dalam dosa dan kesalahan, di dalam gelap, hidup di dalam gelap. Firman bilang, kita enggak, kita hidup di dalam terang. Ya. Nah, supaya kita dapat menangkap ayat ini, arti ayat ini, saya ajak Anda untuk melihat Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, dalam Dia, di dalam firman itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, kegelapan tidak menguasai terang. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan terang itu? Tatkala kita menerima Sang Firman itu. Tatkala kita menerima Firman itu, yang adalah Allah, Firman berkata, di dalam Dia, di dalam firman itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terangnya manusia. Tidak bisa lepas dari sang firman itu. Nah, sekarang kita mulai nangkep. Tatkala kita menjadi anak-anak Allah, kita pastinya tidak hidup di dalam gelap, tetapi hidup di dalam firman itu. Nah, firman itu menjadikan kita memperoleh terang, karena firman itu terang. Nah, dari sini kita mulai mengerti bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam gelap. Hidup di dalam gelap itu apa? Hidup yang tidak diterangi sehingga kita sulit untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Firman inilah yang nanti menerangi kita sehingga kita mendapatkan pewahyuan, kita ngerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes tadi dikatakan, dalam Dia, dalam firman itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, terangnya manusia. Dan kita membutuhkan terang itu. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini yang dijamin. Terang itu tidak dikuasai oleh kegelapan. Kegelapan tidak menguasai terang. Tetapi terang itu yang menguasai kegelapan. Apa maksudnya? Dalam kehidupan kita seringkali kita sangat sulit mengatasi persoalan-persoalan kehidupan. Sangat sulit. Kegagalan menghantui kita. Penderitaan mengikuti kita. Nasib yang buruk
juga ngikutin. Sepertinya kita ini dijadikan target. Nah, bagaimana supaya kita menang, supaya kita tidak dikuasainya? Firman Tuhan berkata, tatkala firman itu kita terima, janji Tuhan itu kita terima. Ya, saya bersyukur Tuhan pernah izinkan saya dalam posisi melihat ke depan suram, melihat ke kiri sama suram, melihat ke kanan sama suram. Tidak ngerti harus berbuat apa. Nah, puji Tuhan, pada waktu situasi seperti itu, saya mulai mendapatkan pengertian bahwa firman janji-janji Tuhan itu tidak otomatis hadir dalam hidup saya. Saya harus mengambil satu keputusan. Saya harus menerima firman itu. Saya mendapatkan pencerahan tatkala saya membaca di Injil Yohanes pasal 1 ini. Ayat yang ke-12, tadi sudah kita baca. Tetapi semua orang, termasuk saya, semua orang yang menerimanya, menerima firman, menerima janjinya Tuhan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa anak Allah ini? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Saya akan ajak Anda untuk membaca ayat yang ke-13. Siapakah orang yang percaya dalam namanya? Yaitu orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi anak-anak Allah adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging. Apa ini maksudnya? Begini, saya anak Allah. Anak saya harus membuat keputusan yang sama. Tidak otomatis. Maka anak-anak Allah ini bukan diturunkan. Bukan. Menjadi anak-anak Allah adalah suatu keputusan. Mau enggak kita diberi hak menjadi seperti anak-anak Allah? Tatkala kita tidak mengerti, tidak memahami, mungkin dibayangi dengan satu ketakutan. Mungkin dibayangi suatu ketakutan. Saya bersyukur saya diizinkan Tuhan mencari dan menemukannya. Sejak itu saya berkata kepada diri saya sendiri, saya adalah anak Allah karena saya menerima sang firman itu. Jadi posisi saya sekarang adalah anak Allah. Tatkala saya mulai nangkep, ngerti firman ini, saya harus membuat satu keputusan. Saya harus menerima firman ini. Saya harus menerima janji ini. Tatkala saya membaca Alkitab dan saya menemukan janji, saya mulai memperkatakan, terima kasih Tuhan. Ayat ini, kitab ini, pasal sekian ayat ini, aku terima firman-Mu yang mengatakan begini, begini, begini. Saya terima. Sejak itu, saya terus memperkatakan setiap janji-janji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Luar biasa. Pertama kali yang saya peroleh, waktu itu situasi saya, kondisi saya boleh disebut, boleh dikatakan gagal. Kegagalan ini menghantui saya. Setiap langkah saya selalu diikutin kegagalan. Selalu. Saya mulai berpikir, kenapa begini? Sejak itu, saya mulai mempraktekkan apa yang saya terima. Kalau saya percaya, saya nggak boleh diam. Saya harus memperkatakan apa yang saya percayai. Puji Tuhan, itu yang pertama kali.
saya bisa membeli rumah. Itu peristiwa terjadi bulan 6 tahun 1980. Nah, itulah yang menjadi pendorong saya sehingga saya terus mengejar firman ini sampai akhirnya seperti sekarang ini. Saya mengerti rahasia bagaimana menghadirkan sang firman tadi. Janji Tuhan itu saya hadirkan di dalam hidup saya dengan cara saya mengakuinya. Semua tatkala saya ketemu janji-janji Tuhan, saya hadirkan dalam hidup saya dengan cara saya akui. Terima kasih Tuhan. Salah satunya seperti itu. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini posisiku adalah anak-anak Allah. Karena aku menerima firman-Mu yang adalah Allah itu tadi. Firman yang telah menjadi manusia, aku terima. Saya hadirkan di dalam hidup saya. Setiap saya membaca janji Tuhan, selalu saya hadirkan. Dan cara menghadirkan adalah mengakui di dalam hidup saya. Saya katakan, saya terima, saya terima. Oh, haleluya. Nah, sekarang kita mulai melihat posisi kita. Kalau Anda doa, Anda akan menyebutkan aku hamba-Mu, silahkan. Tapi ini saya memberikan satu yang baru saja kita baca. Jadi Anda dan saya sekarang diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya tentu saja akan kembali kepada pemilihan lagi, mau atau tidak mau. Saya selalu mempraktekkan, tatkala saya membaca firman dan ada sesuatu yang baru, saya selalu praktekkan. Saya praktekkan dan saya mau mengalami janji-janji Tuhan itu. Karena saya berpikir, tatkala saya percaya kepada Yesus dan tidak ada perubahan dalam hidup saya, terus bagaimana? Itu sebabnya saya mempunyai prinsip. Saya percaya kepada Yesus. Setiap saya membaca janji-janji Tuhan, saya harus mengalami. Saya harus mengalaminya. Semua janji yang Tuhan janjikan. Nah, maka pada waktu saya membaca ayat ini, saya juga memperkatakan, terima kasih Tuhan. Posisiku sekarang adalah anak-anak Allah. Dan aku sebagai anak Allah, aku hidup di dalam terang. Terang ini adalah terangku Tuhan. Dan terangku ini akan menerobos hal-hal yang gelap. Hal-hal yang gelap tidak boleh menguasai aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mencoba memperkatakan dengan bahasa saya yang saya bisa ngerti. Sebab kalau saya memperkatakan sesuatu dan saya tidak mengerti, sama halnya dengan kegagalan lagi. Jadi saya selalu memperkatakan dengan kata-kata saya yang saya mengerti. Ya. Oke, kita sudah mulai nangkep sekarang. Kita menjadi anak Allah bukan usaha kita. Tapi kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Itu sesuai dengan Injil Yohanes 1 ayat 12. Kemudian surat Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal 3 ayat pertama. Saya sudah diberi agape. Pemberian itu sudah terjadi. Nah, karena saya diberi agape, firman berkata, sekarang saya anak-anak Allah. Itu juga saya perkatakan. Dan apa yang terjadi? Tatkala kita menjadi anak-anak Allah, banyak fasilitas yang Tuhan Yesus berikan kepada anak-anak Allah. Saya selalu berpikir begini, kalau saya menjadi anak-anak Allah,
dan saya tidak mendapatkan fasilitas. Karena menjadi anak-anak Allah pasti ada fasilitasnya, fasilitas yang Tuhan berikan. Itu sebabnya saya terus mencari. Dan tatkala saya berjumpa dengan janji-janji Tuhan, sehubungan dengan menjadi anak-anak Allah tadi, saya akan terus perkatakan. Inilah yang saya sebut fasilitas yang Tuhan berikan. Mengenai terang. Firman bilang, kita terima terang. Dan terang yang ada dalam hidup kita ini tidak boleh dikuasai kegelapan. Kegelapan selalu dikaitkan dengan kondisi buruk. Situasi, kondisi yang buruk. Nasib yang buruk. Kemudian apa? Kegagalan-kegagalan. Firman bilang, firman itu terang. Dan terang ini adalah terang untuk manusia. Saya termasuk menerima terang itu. Dan terang ini tidak boleh dikuasai oleh kegelapan. Itu sebabnya saya juga terus perkatakan terus bahwa kegelapan tidak boleh menguasai saya. Nasib buruk, jalan buntu tidak boleh menguasai saya karena ada terang di dalam hidup saya. Nah, inilah fasilitas sebagai anak-anak Allah. Tatkala kita tidak mengerti fasilitas-fasilitas itu, bagaimana kita bisa mengalaminya? Oke, sekarang saya mau ajak Anda untuk melihat kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Wow. Sebab semua orang yang dipilihnya menjadi anak-anak Allah termasuk pilihan. Tuhan memberikan kesempatan supaya kita mengambil hak menjadi anak Allah. Kita paling tidak sudah diikutkan di dalam situasi seperti itu. Nah, ada yang mengerti sehingga mengambil kesempatan yang diberikan. Kalau saya tidak diberi, pasti saya tidak akan mengerti rahasia firman ini. Itu sebabnya saya yakin bahwa saya termasuk orang yang dipilihnya. Sehingga saya ngerti, oh, ini satu pilihan. Saya mau ambil kesempatan untuk menjadi anak Allah. Saya nggak biarkan kesempatan ini lewat begitu aja. Saya termasuk orang yang dipilih sehingga saya ngerti. Dan firman bilang, semua orang yang dipilihnya dari semula, dari awal. Mereka juga ditentukannya dari awal. Saya sudah ditentukan dari awal. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya mempelajari dan akhirnya saya mengerti. Kemudian dikatakan, saya ulang lagi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Anda dan saya termasuk, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anda dan saya dipanggil, dipilih, ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus anaknya. Supaya ia, Yesus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oh, haleluya. Seringkali tatkala ada kesempatan diskusi, banyak orang yang berpikir, bukan cuma berpikir, mereka berkomentar bahwa kalau Tuhan memilih saya, kenapa saya tidak mengalami
janji-janji Tuhan. Saya berkata, saya jawab, semua orang diberi kesempatan yang sama. Tetapi ada orang-orang yang serius, dia percaya, maka dia mengejar itu. Namun ada orang-orang yang merasa, oke, saya diberi kesempatan dipilih oleh Tuhan, tetapi tatkala mereka mengucapkan pengakuan-pengakuan, mereka tidak tekun. Ya. Mereka tidak tekun. Ada satu kesaksian yang saya bisa bagikan di sini. Sepertinya saya sudah menyampaikan, tapi ada baiknya saya ulang lagi. Ya. Ada orang-orang yang ikut dalam pemahaman Alkitab, dan 2 bulan yang lalu dia memberikan kesaksian kepada saya khususnya. Dia ini mempunyai bapak, saya sebut Bapak A. Bapak A ini punya adik kandung Bapak B. Bapak A diminta oleh adik kandungnya ini supaya ikut join di perusahaan. Akhirnya si bapak menyetujui sebesar 50%, ya. Jadi maksudnya si B punya modal di situ 50%, si A juga 50%. Sama gedenya. Peristiwa ini 40 tahun yang lalu. Mereka saling percaya, mempercayai, sehingga tidak membuat catatan-catatan. Ya. Artinya si A yang memberikan dana sebesar 50% itu, dia tidak punya catatan atau tidak ada tanda terima dari si B. Karena percaya. Nah, kemudian anak-anak si A ada yang ikut di situ, anak-anak si B juga ada di situ. Apa yang terjadi? Si A meninggal, si B juga meninggal. Nah, dana yang di perusahaan itu bukan dana yang kecil, dana yang cukup besar. Ya. Mulailah terpikir oleh keluarga si B ini untuk menyingkirkan anaknya si A. Kira-kira begitu. Ya. Nah, anaknya si A yang ada di situ, dia bilang, Bapak saya sudah taruh dana. Ya. Saya sendiri, saya digaji. Seringkali saya cuma ambil gajinya cuma 25%, 30%. Sisanya dititip di perusahaan itu lagi. Ya. Tetapi tidak ada tanda terima lagi. Ya. Maka pada waktu itu keluarga si B melibatkan aparat untuk supaya bisa menunjang sehingga si B menguasai semua, kira-kira begitu. Ya. Setiap kali dipanggil oleh kepolisian, si anaknya si A ini diminta, mana bukti transfer papahmu, mana bukti kamu naruh duitmu. Ya. Oke Pak, nanti dicari. Ya. Dia sudah mencari di mana-mana. Karena peristiwa ini sudah 40 tahun, ya tidak ketemu. Ya. Apa yang terjadi? Anaknya si A ini, dia mengucapkan janji-janji Tuhan. Ya. Dia mencari di Alkitab, ada janji-janji yang mirip dengan yang dia dialami. Ada baiknya saya membaca, yaitu Yesaya 54, ayatnya yang ke-17. Yesaya 54 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau. Ya, ini si A yang memperkatakan, setiap senjata yang ditempa terhadap aku
tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan aku, dia sebutkan namanya, dalam pengadilan akan aku buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, termasuk aku. Dan kebenaran yang aku terima dari Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Dia memperkatakan ini selama 7 bulan. Dia perkatakan janji Tuhan ini. Dia perkatakan terus. 2 bulan yang lalu, tepat 7 bulan, dia dipanggil oleh kepolisian. Sekali lagi ditanya, mana? Ya, mana buktinya? Ya. Tetapi kali itu dia didampingi oleh pengacaranya, anak-anak si B juga didampingi oleh pengacaranya, dan tiba-tiba si B ngomong kepada polisi itu, sesungguhnya si A itu setor duit. Sesungguhnya dia juga gajinya yang tidak diambil semua dimasukkan lagi supaya bisa mendapatkan bunga, kira-kira begitu. Nah, itulah yang terjadi. Begitu dia ngalami, dia tahan dulu, tidak berani bersaksi dulu. Dia tunggu, ada apa lagi ini? Setelah lewat 1 bulan, 2 bulan, dan tidak ada masalah, ya dia baru cerita kepada saya. Saya bilang, wow, Tuhan setia kepada janjinya. Tuhan setia kepada orang-orang yang sudah diangkatnya menjadi anak-anak Allah. Ya. Nah, tatkala saya mendengar kesaksian itu, saya bilang, wow, Tuhan luar biasa. Ya. Tuhan luar biasa. Dan firman Tuhan berkata tadi di dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan mau supaya anak-anak Allah ini, mereka menjadi serupa seperti Yesus, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mukjizat, yang sifatnya tanda-tanda ajaib. Yesus menjadi yang sulung, kemudian di belakangnya adalah orang-orang yang disebut anak-anak Allah tadi. Bukan cuma 1, bukan cuma 10, bukan cuma 100, tapi sebanyak-banyaknya. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya sekarang? Kalau Anda percaya, yakinlah Tuhan telah menyampaikan bahwa Anda adalah anak-anak Allah yang memiliki fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Jangan biarkan fasilitas ini berlalu begitu saja. Jangan, supaya iman kita boleh bertumbuh dan menjadi kuat. Tuhan mau Anda dan saya paham. Menjadi anak-anak Allah memiliki fasilitas untuk bisa menjadi sama seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Ya. Bukan menjadi orang yang kalah. Bukan menjadi orang yang tidak bisa ngapa-ngapain. Tuhan mau Anda dan saya ini paham. Anda sama seperti Kristus, saya sama seperti Kristus, siapapun sama seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Saya berharap firman yang saya bagikan pada saat ini memberkati Anda, menjadi jawaban atas persoalan Anda. Kalau cerita kesaksian tadi saya boleh bagikan, Tuhan pun juga mau Anda mengalami hal yang sama. Ya. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya mengalami janji-janji yang Tuhan berikan. Ya. Bukan berarti semua janji sudah saya terima. Bukan. Ya. Karena saya masih hidup,
masih banyak janji-janji yang terus saya akan hadirkan dalam hidup saya ini. Ya. Saya berharap ini menjadi jawaban Anda dan siapapun dan dimanapun. Tutuplah Alkitabmu, saya akan ajak Anda untuk berdoa. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengerti firman-Mu. Kami yang telah menerima firman-Mu, Engkau telah memberi kuasa kepada kami menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang bukan lahir karena kedagingan, daging, tapi anak-anak Allah karena percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima agape. Agape dari Bapa di surga, agape yang besar yang menyebabkan kami menjadi anak-anak Allah. Kami percaya itu Tuhan. Kami memiliki fasilitas yang Tuhan sudah sediakan. Dan kami mau tangkap, kami mau terima fasilitas itu. Terima kasih Tuhanku, meteraikan kebenaran yang kami dengar pada saat ini. Masuk ke dalam roh kami, memenuhi roh kami dan dimeteraikan oleh Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkatilah roti dan anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Kami percaya. Saudara-saudaraku, kita akan mendeklarasikan apa yang kita percayai sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah diambil oleh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku, jalan buntu yang menghadang hidupku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku dari semua belenggu apapun. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Dan Engkau berjanji akan membangkitkan kami di akhir zaman. Demi nama Yesus kami terima janji itu. Dan kami percaya itu pasti terjadi. Sekarang Tuhan, kami berdiri atas janji-Mu. Di dalam Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih kita yang sudah dibenarkan dengan darah-Nya, kita akan diselamatkan dari murka Tuhan. Tuhan, kami percaya. Itu sebabnya kami mengambil darah Yesus, kami taruh pada tubuh kami, dan kami nyatakan seluruh tubuh kami sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Pembenaran sudah terjadi. Baik tubuh kami maupun organ-organ kami sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Dan janji firman-Mu berkata, kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Kami percaya itu.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami boleh percaya atas janji firman-Mu. Sekarang Tuhan kami akan berdoa bagi jemaat Tuhan di mana saja berada. Baik mereka yang mendengarkan kebaktian firman Tuhan pada pagi hari ini, maupun mereka yang mendengarkan setelah lewat masanya. Aku percaya Tuhan, jemaat-jemaat itu adalah jemaat-jemaat yang Tuhan lahirkan. Jemaat yang Tuhan bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Simon yang mengatakan, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jemaat yang Kau bentuk juga mengakui bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan aku percaya Tuhan, janji yang telah Tuhan sampaikan, janji-Mu berkata bahwa alam maut tidak menguasai jemaat yang Tuhan lahirkan, tidak bisa menguasai jemaat yang telah Tuhan bentuk itu. Kami percaya Tuhanku, pintu menuju Hades, pintu menuju neraka itu tidak menguasai jemaat yang Kau bentuk. Kami termasuk di situ Tuhan. Dan Kau juga berjanji, kunci-kunci kerajaan surga akan Tuhan berikan kepada jemaat yang Tuhan bentuk. Demi nama Yesus, kami sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga itu, yaitu kuasa perkataan. Terima kasih Tuhanku. Sekarang Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhanku, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan dengan iman kami bahwa proteksi Tuhan terjadi dalam hidup kami, bangsa dan negara ini. Tuhan, kami telah ada di negara ini dan kami menjadi pendoa-pendoanya. Kami percaya Tuhanku, gereja-Mu menjadi pendoa bagi bangsa dan negara ini. Jauhkan bangsa dan negara ini dari resesi, jauhkan dari korupsi. Tuhan, biarlah kalau masih ada korupsi, biarlah tersingkap Tuhanku. Kami percaya korupsi akan menyengsarakan rakyat. Dan kami mendukung doa untuk pengungkapan korupsi-korupsi itu. Terima kasih Tuhanku. Dan kami juga berdoa pada kesempatan ini ada darah Yesus yang menguduskan tanah di mana bangsa dan negara ini ada. Kami juga minta darah Yesus ada pada setiap bangsa kami supaya dijauhkan dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat pertentangan satu dengan yang lain. Kami mintakan damai itu turun atas bangsa kami. Terima kasih Tuhanku. Tuhan, sekarang kami sudah selesai. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Berdirilah, angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku minta darah-Mu, darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Dan aku katakan, darah itu menjadi tanda bagi kami semua, bahwa tulah apapun tidak boleh menguasai kami lagi. Dan aku minta damai-Mu, sejahtera-Mu, agape-Mu turun atas jemaat yang mendengarkan firman pada saat ini. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.